Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih legendaris asal Italia Fabio Capello menilai bahwa Kapten Inter Milan Lautaro Martinez belum layak meraih Ballon d'Or. Lautaro masuk daftar 30 kandidat pemenang Ballon d'Or 2024 bersama rekan setimnya di Nerazzurri, Hakan Calhanoglu. Lautaro tampil luar biasa pada musim lalu, meraih prestasi cemerlang baik di level klub maupun internasional. Selain membantu Inter meraih Scudetto, Lautaro juga menjadi top skor di Serie A dengan membukukan 24 gol, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Performa luar biasa Lautaro menular ke timnas Argentina, membantu negaranya menjuarai Copa America 2024. Penyerang berusia 26 tahun tersebut bahkan sukses menjadi top skor di Copa America 2024 dengan mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Deretan performa hebat tersebut membuat sejumlah media Italia memasukkan nama Lautaro sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Namun mantan manajer AC Milan Fabio Capello tidak yakin dengan peluang Lautaro. Dia memperkirakan Kapten Nerazzurri itu akan gagal dalam perebutan Ballon d'Or. Saya rasa dia Lautaro belum pantas menjadi pemenang. Bagi saya, Ballon d'Or adalah penghargaan terbaik di dunia. Saya akan memilih antara Rodri dan Vinicius, ujar Capello dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Gelandang baru Inter Piotr Zielinski mengaku tak sabar untuk tampil di hadapan puluhan ribu Interisti yang memadati San Siro. Pemain internasional Polandia ini sudah tidak asing lagi bagi penggemar Serie A karena ia telah berkecimpung di sepak bola Italia selama lebih dari 1 dekade. Sebelum pindah ke Inter dengan status bebas transfer, pemain berusia 30 tahun ini telah mengabdi di Napoli selama 8 tahun. Namun pemain Polandia ini belum melakoni debutnya bersama Inter di laga kompetitif. Ia absen pada pertandingan pertama Serie A musim ini melawan Genoa karena cedera otot. Kemudian di laga berikutnya melawan Lecce dan Atalanta, Zielinski hanya menjadi penghangat bangku cadangan Inter di sepanjang laga. Zielinski saat ini tengah berusaha memberikan kontribusinya kepada tim nasional di jeda internasional sebelum kembali ke Appiano Gentile untuk bersiap melakoni debutnya bersama Inter. Tantangan baru menanti saya, baik di klub baru saya maupun bersama tim nasional, ujar mantan pemain Empoli dan Udinese itu dalam sesi wawancara dengan The Sport via FC Internews. Saya tidak sabar ingin bermain di San Siro dan bermain di Nation League di mana kami akan menghadapi lawan yang tangguh. Gelandang Inter Milan Davide Fratesi menepis rumor transfernya ke AS Roma sembari menegaskan tekadnya untuk merebut posisi inti di lini tengah Nerazzurri. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, tetapi hanya memainkan peran cadangan hingga saat ini. Oleh karena itu, mantan pemain Sassuolo itu menyadari bahwa ia harus berjuang keras demi merebut posisi inti. Saya harus selalu memberi lebih, ujar Fratesi dalam sesi wawancara dengan Rai Sport, seperti dilansir FC Internews. Saya harus melangkah maju. Para pesaing saya sama sekali tidak buruk, jadi kami harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain.
Duel Derby della Madonnina mendatang pada pekan kelima Serie A 2024-2025 antara Inter Milan versus AC Milan dilaporkan akan memecahkan rekor pendapatan di Serie A. Pertandingan ini selalu menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti dalam kalender Serie A Italia. Nerazzurri akan melanjutkan kampanye Serie A mereka dengan pertandingan melawan Monza di pekan keempat setelah jeda internasional. Namun setelah laga itu, Inter akan berhadapan dengan rival sekota mereka Rossoneri pada pekan berikutnya. Inter akan berstatus sebagai tuan rumah pada pertemuan derby Milan pertama musim ini. Jadi Stadio Giuseppe Meazza akan dipenuhi hitam dan biru, warna kesayangan Interisti. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, pertandingan derby Milan pada tanggal 23 September mendatang akan mencatat rekor pendapatan terbesar di sepanjang sejarah Serie A. Gazzetta melaporkan bahwa pendapatan Inter di laga derby ini mencapai sekitar 7 juta euro. Adapun rekor sebelumnya terjadi pada pertandingan derby d'Italia antara Inter versus Juventus pada tahun 2019 dengan pemasukan laga sebesar 6,6 juta euro. Inter berharap dapat segera menuntaskan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries dan mereka mengharapkan jawaban segera dari sang pemain. Pemain internasional Belanda itu saat ini sedang menjalani kontrak yang akan segera berakhir. Banyak sumber di Italia dan Inggris memperkirakan ia akan meninggalkan klub pada musim panas. Sementara Nerazzurri tidak ingin mengambil resiko kehilangan jasanya secara cuma-cuma. Pada tahun 2025, bek sayap itu sempat muncul sebagai kandidat untuk bergabung dengan Aston Villa dan Manchester United. Namun situasi berubah drastis selama beberapa bulan terakhir. Inter berhasil menemukan terobosan dalam negosiasi mereka dengan agen sang pemain. Kedua pihak pada prinsipnya telah sepakat mengenai kontrak baru yang akan menaikkan gaji sang pemain dari 2,5 juta euro per tahun menjadi 4 juta euro per tahun. Namun tanda tangan belum juga tiba. Jadi menurut Sport Italia, manajemen Nerazzurri telah meminta Dumfries untuk memberikan jawaban pasti kepada mereka setelah ia kembali dari jeda internasional saat ini. Oleh karena itu, jika pemain asal Belanda itu senang dengan persyaratan yang diajukan, klub ingin menyelesaikan proses dan menandatangani kesepakatan baru. Sesi latihan terakhir timnas Turki di kandang sendiri sebelum terbang ke Cardiff, tempat digelarnya laga Nation League melawan tuan rumah Wales besok, membawa kabar gembira bagi Vincenzo Montella. Setelah 3 hari berlatih terpisah, akibat nyeri pinggul yang mengganggunya sejak laga Sabtu lalu melawan Atalanta, Hakan Calhanoglu telah kembali berlatih bersama tim. Masih harus dilihat apakah gelandang Inter tersebut akan tampil sebagai starter selama pertandingan atau hanya penghangat bangku cadangan seperti yang diklaim FC Internews. Sementara itu, Sky Sport Italia juga mengonfirmasi bahwa kabar baik juga datang untuk tim nasional Italia, di mana Alessandro Bastoni telah pulih sepenuhnya. Setelah mengatasi ketidaknyamanan otot yang dideritanya saat melawan Atalanta, bek tengah Nerazzurri ini tersedia untuk Luciano Spalletti. Bahkan dia sudah dicoba berlatih tanding dengan berduet bersama bek tengah baru Arsenal, Riccardo Calafiori.